Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yoga Religia Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika. Izinkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Eriska Febrianto, kemudian Fahru Rozi, dan Sepia Maharani Nikijulu untuk mempresentasikan materi mengenai rangkaian logika. Untuk rangkaian logika, yang pertama kita akan mempelajari mengenai gerbang logika. Di sini untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi logika itu digunakan rangkaian logika, di mana pada fungsi boolean ini diekspresikan dengan logika AND, kemudian OR, kemudian NOT, kemudian NOR atau NOT OR, kemudian NAND atau NOT AND, kemudian XOR dan XNOR, menjadi lebih mudah diimplementasikan dengan menggunakan gerbang logika digital atau dia bernilai 1 atau 0 atau bisa dikatakan benar dan salah. Di sini faktor-faktor utama dalam pembentukan gerbang logika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan pembentukan gerbang dengan komponen fisik. Kemudian yang kedua, pertimbangan ekonomis dalam fabrikasi komponen fisik. Yang ketiga, ini kemungkinan perluasan gerbang dengan lebih dari 2 input. Ini bisa 3 atau 4 atau lebih banyak lagi. Kemudian yang keempat ini sifat-sifat dasar dari operator biner seperti komutatif dan asosiatif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kemampuan gerbang untuk mengimplementasikan fungsi boolean atau konjungsi dengan gerbang-gerbang lain. Nah, untuk membentuk rangkaian logika ini dibutuhkan gerbang logika. Pada dasarnya gerbang logika ini hampir sama dengan fungsi boolean, di mana fungsi boolean dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi dasar dan fungsi turunan. Begitu pula dengan gerbang logika. Di sini gerbang logika pun dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama gerbang dasar dan yang kedua gerbang turunan. Nah, gerbang dasar ini yaitu gerbang seperti AND, OR, kemudian NOT. Nah, gerbang turunannya nanti untuk OR ada NOT OR, kemudian yang NAND ada NOT AND gitu ya. Nah, ini yang pertama yaitu gerbang logika AND, di mana N ini termasuk dalam golongan gerbang logika dasar. Nah, di sini kita lihat untuk simbolnya, simbol N atau dan di sini ya. Nah, jadi tabel kebenarannya itu di gerbang logika N ini dia akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika salah satu ada yang bernilai salah. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita lihat gerbang logika OR atau gerbang logika di sini lambangnya bisa plus ya. Dan kalau yang tadi bisa titik. Nah, di sini kita lihat simbolnya. Dia berbentuk seperti setrika ya. Nah, kemudian di sini untuk tabel kebenarannya dia akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar dan akan bernilai salah jika keduanya salah. Jadi kalau salah satunya ada yang benar, untuk OR ini berarti dia nilainya benar. Nah, kemudian untuk gerbang logika dasar yang ketiga yaitu NOT, di mana simbolnya ini ada segitiga, kemudian ada bundaran seperti titik ya. Fungsi NOT ini dibalikan. Nah, kita lihat tabel kebenarannya, di sini ada 0, kemudian jika dinotkan, dia dibalikan menjadi 1.
Demikian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sepia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Maharani. Di sini saya akan meneruskan dari penjelasan dari Mas Fauzi, yaitu berupa gerbang turunan dari rangkaian logika. Yang pertama itu ada XOR atau exclusive OR, turunan dari OR. Di sini mari kita lihat simbol dari XOR ini. Bedanya dengan OR, ini lakukannya cuma satu kalau OR. Sedangkan XOR itu lakukannya ada dua. Nah, di sini mari kita lihat tabel kebenarannya ya. P sama Q ini udah ada 0011 dan yang Q 0101. Nah, P dan Q itu di XOR-kan. Di sini ada catatan. Output akan bernilai 1 jika inputannya berbeda. Mari kita lihat. Outputnya akan bernilai 1 jika inputannya berbeda. Di sini kan P-nya 0, Q-nya 1. Nah, ini kan inputannya berbeda ya. Maka nilai dari XOR-nya itu adalah 1 karena berbeda. Yang kedua, output akan bernilai 0 jika inputan bernilai sama. Nah, di sini kita lihat P-nya 0, Q-nya 0, maka di XOR-kan jadi nilainya 0. Di sini nilainya sama ya, berarti kan P-nya 1, Q-nya 1, maka di XOR-kan menjadi 0. Rumus dari XOR ini P circle plus Q, seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya turunan dari N, yaitu NAND atau NOT N. Di sini ada simbol NAND, yaitu gabungan dari simbol N dan NOT. Di sini ada simbol N dan NOT. Ini adalah simbol NOT. Maka jika digabungkan menjadi simbol NAND seperti ini. Nah, ini ada bulatan kecil, yaitu tandanya simbol dari NAND seperti ini. Mari kita lihat tabel kebenarannya. P 0011, Q 0101. Nah, di sini ada catatan. N akan bernilai 1 jika inputan keduanya itu 1. Kita lihat ya. Kita N-kan dulu ya, biar gampang. 1, N1, maka hasilnya 1. Nah, seperti ini, kayak seperti perkalian saja. 1 kali 1 kan 1. Nah, ini 0 kali 1 itu berarti kan 0. Selanjutnya kita NAND-kan. Di sini ada catatan bahwa NAND itu hasil dari N di-NOT-kan atau dibalik. Kita carikan 0 N0 berarti kan 0. Setelah itu kita NOT-kan. NAND dari 0 itu berarti adalah 1. Selanjutnya 0 N1 itu berarti kan 0. Setelah itu kita balik menjadi jawabannya 1. 1 N0 berarti kan jawabannya 0. Setelah itu kita NAND-kan, maka jawabannya adalah 1. Selanjutnya 1 N1 berarti 1. Setelah itu kita NAND-kan menjadi 0. Ini adalah rumusnya. Y sama dengan A, N, B. Ada garis di atasnya ya. Ini adalah rumus dari NAND. Selanjutnya yang ketiga, NOR atau NOT OR. Gambar gerbang NOR-nya seperti ini. Simbol NOR yaitu gabungan dari simbol OR and NOT. Yang pertama ini kan ada simbol OR. Yang kedua itu ada simbol NOT. Maka digabungkan menjadi
NOR seperti ini dan ada lingkaran di sini. Ini adalah simbol dari NOR. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Di sini ada catatan OR yaitu bernilai 0 hanya kedua inputannya 0. Bernilai 1 jika salah satu ada inputan nilai 1. Maka kalau OR itu jika ada angka satunya di inputan ini, maka jawabannya adalah 1. Ini P-nya 1, Q-nya 0, maka di-OR-kan menjadi 1. Nah, catatan yang kedua itu NOR. NOR adalah hasil dari OR dinotkan atau dibalik lah ya. Kita lihat contohnya ini. P-nya di sini 0, Q-nya 0. Setelah itu kita OR-kan berarti menjadi 0 dan kita notkan atau dibalik. Jadi jawabannya adalah 1. 0 OR 1. Tadi kan jika ada salah satu nilai 1, maka jawabannya adalah 1. Setelah itu kita notkan menjadi 0. Setelah itu 1 OR 0. Berarti 1, setelah itu kita notkan menjadi 0. Setelah itu yang selanjutnya 1 OR 1. Berarti 1, setelah itu kita notkan menjadi 0. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Mas Eriska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sepia. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau mencoba menjelaskan mengenai contoh soalnya untuk gerbang logika. Di sini kita lihat untuk soal yang pertama, yaitu tentukan nilai F apabila ada 3 variabel P, Q, dan R. Ini nilainya adalah 1 untuk P, kemudian Q-nya 1, dan R-nya ini adalah 0. Untuk gerbang logika atau rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di sini kita coba masukkan nilainya untuk P, yaitu 1. Kemudian Q-nya ini adalah 1. Dan nilai R-nya ini adalah 0. Kita coba satu persatu untuk mencari nilai melewati gerbang logika di rangkaian ini. Yang pertama untuk P dan Q, ini yang melewati gerbang logika N, di mana pada gerbang logika N ini dia akan bernilai benar jika keduanya adalah benar dan akan bernilai salah jika salah satu atau keduanya bernilai salah. Sehingga kita lihat di sini untuk nilai P dan Q ini 1 dan 1 atau benar dan benar, maka nilainya adalah benar. Kemudian kita lihat untuk Q dan R. Ini untuk Q-nya sebelumnya adalah 1. Kemudian di sini kita lihat ada simbol not, sehingga nilai 1 ini akan dibalikan di simbol not ini, akan menjadi 0 nilainya. Sedangkan untuk R ini akan tetap 0. Kemudian untuk gerbang logika yang kedua, kita melewati gerbang logika N, di mana tadi sifatnya yaitu kedua akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika salah satu atau keduanya bernilai salah. Nah, ini dua-duanya adalah bernilai salah, maka di sini hasilnya adalah salah atau 0. Baik, untuk selanjutnya kita melewati gerbang logika yang ketiga. Di sini ada OR, tetapi untuk P dan Q ini melewati simbol atau lambang not, sehingga sebelumnya dia bernilai 1, maka di sini akan dinotkan atau dibalikan nilainya bernilai 0. Nah, sehingga melewati gerbang logika OR, di sini inputannya adalah 0 dan 0. Nah, di sini untuk OR ini akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Nah, di sini kita lihat 0 dan 0, keduanya bernilai salah, sehingga hasilnya adalah 0. Hasil akhirnya untuk F, maka bisa kita simpulkan bahwa
nilainya adalah 0 atau salah. Di sini dijelaskan di tabel kebenaran. Di sini kita lihat hampir sama yang saya jelaskan tadi. Untuk nilai P-nya inputannya nilainya 1, kemudian ini untuk Q-nya 1, dan untuk R-nya adalah 0. Sehingga untuk gerbang logika yang pertama ini adalah P and Q, di mana 1 dan 1 ini akan bernilai 1. Kemudian Q-nya ini akan dinotkan. Nah, di sini dari 1 dia akan menjadi 0. Kemudian untuk memasuki gerbang logika yang kedua, ini Q dan R. Jadi not Q di sini dan R. Sehingga 0 dan 0 di-AND-kan, dia akan menjadi 0. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk P dan Q, ini nilainya 1. Di sini kita lihat ada lambang atau simbol not, sehingga P and Q-nya ini dinotkan. Sehingga 1 dinotkan, dia akan menjadi 0. Nah, kemudian hasil akhirnya untuk F ini bisa kita simpulkan dia akan bernilai salah atau 0. Baik, kita coba ke contoh soal yang kedua. Di sini kita lihat ada contoh soal, buatlah tabel kebenaran untuk rangkaian logika di bawah ini. Nah, di sini kita lihat ada 3 variabel input juga, kemudian sini ada lambang not, ini and, dan or, jadi none. Kemudian di sini ada XOR, dan di sini ada OR. Nah, baik, untuk penyelesaiannya, kita lihat langsung ke tabel kebenarannya. Di sini pertama kali kita masukkan P, Q, dan R, mulai dari 00, kemudian 1, ini 10, kemudian 11, ini 100, kemudian 101, 110, dan 111. Ini pertama kita buat ini terlebih dahulu. Kemudian kita coba satu persatu. Di sini pertama nilai P ada not, sehingga semua yang bernilai P di sini ini dinotkan, sehingga 0 ini akan bernilai 1 dan 1 ini akan bernilai 0. Baik, untuk selanjutnya ini kita udah ketemu ya. Di sini nilainya untuk not P. Kemudian kita lanjut ke P and Q. Nah, di sini kita lihat P dan Q. Nah, ini di-AND-kan. Dimana kita lihat di sini 0 dan 1, ini hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dan P, ini 0 dan 1, ini hasilnya adalah 0 juga. Kemudian ini 0 dan 1. Apa hasilnya 1 ya? Oh, maaf, di sini ya. Ini 0 dan 1, ini hasilnya 0. Kemudian 0 dan 1, ini hasilnya 0. Kemudian 1 dan 1, ini hasilnya 1. Kemudian 1 dan 1, ini hasilnya 1 juga. Nah, ini 0 dan 0, hasilnya 0. Dan lainnya ini jadi 0. Nah, kemudian kita lihat P and Q. Nah, ini dinotkan, sehingga semua nilai P and Q di sini, yang sebelumnya 0011, kemudian 0000, ini kita notkan, sehingga yang 0 ini jadi 1, dan 1 ini jadi 0. Termasuk yang 0 ini akan menjadi 1 semua. Nah, untuk gerbang logika ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan gerbang logika yang kedua, XOR, Q, dan R. Nah, di mana dalam XOR ini dia akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah ataupun keduanya bernilai benar. Nah, di sini kita lihat untuk Q dan R, sehingga kita fokus pada
kolom key dan kolom R ini. Kita coba hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita fokus ke dua kolom ini, key dan R. Sehingga jika keduanya bernilai sama atau bernilai salah dan benar atau benar, maka dia akan bernilai salah. Ini kita lihat 0 dan 0, dia akan menjadi 0. Nah, kemudian jika salah satunya ada bernilai benar, maka dia hasilnya adalah benar atau 1. Ini 0, 1, 1, kemudian 1, 0, 1. Nah, ini bernilai benar keduanya, maka nilainya adalah salah. Ini salah, 0 dan 0, ini 0 dan 1, ini bernilai benar. Nah, kemudian ini 1 dan 1 bernilai salah. Untuk gerbang logika yang kedua, ini sudah kita selesaikan. Nah, terakhir kita masuk ke gerbang logika yang ketiga, yaitu OR, di mana apabila salah satu bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, kita lihat di sini gabungan antara P, Q, dan QR. Nah, sehingga kita lihat di sini untuk kedua tabel ini, dia 1 dan 0, maka hasilnya adalah 1. 1, 1, hasilnya 1. Nah, ini ada yang bernilai benar, maka dia hasilnya adalah benar. Kita lihat di sini, keduanya bernilai salah, sehingga hasilnya pun akan menjadi salah. Nah, ini untuk yang lainnya, salah satunya atau keduanya ada yang bernilai benar, sehingga hasilnya adalah benar. Nah, ini untuk tabel kebenarannya dan penyelesaiannya. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan mencoba melihat di simulasi. Saya menemukan satu web untuk simulasi gerbang logika ini. Untuk contoh soalnya, untuk yang pertama ini nilai F. Jika P, Q, dan R-nya ini nilainya 1, 1, dan 0. Dengan gambar gerbang logika seperti ini. Baik, kita coba simulasikan. Untuk inputannya, kita coba menggunakan toggle switch. Ada 3 variabel untuk P, Q, dan R. Kemudian gerbang logika pertama adalah N. Di sini ada simbol untuk N. Kemudian di sini ada OR dan N. Ini kita masukkan, ini NOT, bukan OR, NOT, GET, ini NOT, kemudian sini ada simbol N. Kemudian di sini ada NOT dan OR. Sini ada NOT, kemudian ada OR. Nah, baik, kita coba. Nah, nanti hasil akhirnya kita coba menggunakan sebuah lampu. Jika dia bernilai benar, maka lampunya akan menyala. Selanjutnya kita akan hubungkan. Nah, ini untuk toggle switch semuanya bernilai 0, lampunya akan menyala. Nah, kita coba masukkan sesuai dengan variabel yang sudah ada nilainya, yaitu P-nya 1, Q-nya 1, dan R-nya 0. Untuk P-nya adalah 1, maka toggle switch-nya menyala. Kemudian Q-nya adalah 1, toggle switch yang kedua, P, Q, menyala. Kemudian yang R-nya adalah 0 atau dia mati. Sehingga hasil akhirnya kita lihat di sini lampunya mati atau hasilnya adalah 0. Kemudian begitu pula untuk yang contoh soal yang kedua ini hasilnya pun akan sesuai jika kita coba implementasikan pada web simulasi gerbang logika ini. Baik, demikian
untuk pembahasan mengenai gerbang logika atau rangkaian logika pada pertemuan 10 ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.